membutuhkan waktu, penanganan perkara itu membutuhkan waktu. Alat bukti sudah ada pelimpahan dari beberapa bukti sudah ada pelimpahan dari Komnas HAM. Semakin cepat semakin baik, namun kendala dalam proses penyidikan ini kan pasti ada. Nah, mudah-mudahan bisa kita penuhi untuk segera bisa kita berikan kepastian hukum kepada para pelaku. Kabareskrim targetkan Fadil Imron tidak akan merasakan suasana Idul Fitri bersama keluarga. Sebagai orang yang berada di luar, guys, gue bisa memahami ya kegeraman publik mengenai kondisi ini. Karena kental betul nuansa bahwa pihak kepolisian berusaha keras sejak awal untuk tidak bersikap jujur dan terbuka, namun menutup-nutupi terus identitas orang-orang yang terlibat. Bahkan di level pelaksana lapangan pun ya, itu tidak dibuka kepada publik. Nah, wajar kemudian kalau tadi TP3 ya Pak Abdullah Heha Mahua menegaskan sebaiknya polisi segera membuka ini demi kebaikan institusi polisi sendiri. Ya bisa lu bayangkan ya, kalau ini terus ditutup-tutupi maka akan semakin kuat kesan bahwa memang pihak kepolisian sebenarnya punya agenda tersembunyi. Ada orang-orang yang disembunyikan dan tidak ingin diketahui oleh publik perannya di dalam tragedi ini. Maka kita jelaskan di ujung, wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminan saja. Allah ngasih tahu, yang penting kau buat baik, yang penting kau mintakan ampun untuk mereka. Adapun orang yang zalim, biarlah Allah yang membalas. Makanya saya tak pernah mendoakan mereka. Orang-orang yang membuli, menganiaya, menzalimi, tak pernah. Kenapa datang sabar kita? Allah menjamin. Wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Karena kita tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluk, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Yang lebih mengerikan, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa, lebih banyak maksiat, lebih hancur daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Kalau polisi, ya pihak Polri ingin membersihkan nama mereka, sikap terbuka, membuka identitas, dan kemudian membuktikan kepada publik bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi adalah pilihan yang terbaik. Di sisi yang berbeda, guys, ketertutupan dari kasus ini kemudian mengingatkan orang pada satu peristiwa yang terjadi di dalam konteks yang berbeda, tapi punya nuansa yang mirip ya guys ya, yaitu mencoba menutup-nutupi orang atau terdakwa atau tersangka yang kemungkinan bisa membuka lebih lebar kasus tersebut dan mengarah kepada dalang atau mastermind yang terlibat. Kasus yang gue maksud adalah kasus Harun Masiku. Ya, kita tahu ya bahwa Harun Masiku ini adalah mantan kader PDIP yang terlibat dalam kasus suap kepada salah satu komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan yang diduga dilakukan untuk mendapatkan tiket ya dalam pergantian antar waktu. Ada seorang anggota legislatif dari PDIP yang terpilih dari satu daerah pemilihan, tapi kemudian meninggal dunia dan KPU sudah menetapkan penggantinya. Nah, pihak DPP PDIP sebenarnya minta agar nama itu diganti oleh Harun Masiku, tapi ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks itulah Harun Masiku diduga melakukan penyuapan, tapi kemudian ketika akan dilakukan OTT, Harun Masiku raib dan sampai hari ini tidak pernah diketahui kemana rimbanya. Dan akhirnya banyak pihak yang menduga bahwa Harun Masiku dengan sengaja dihilangkan, dilenyapkan atau disembunyikan. Karena seandainya dia bisa ditangkap oleh KPK atau kemudian memberikan kesaksian, dia akan membuka pihak-pihak lain yang mungkin posisinya lebih tinggi dan lebih strategis yang berada di balik peristiwa ini. Guys, tentu saja
sebagai komponen masyarakat sipil yang mengharapkan agar keadilan ditegakkan, kita tidak mengharapkan lebih banyak lagi orang-orang yang diharun masikukan ya oleh aparat, simply karena mereka dikhawatirkan akan bisa membuka borok yang lebih banyak, yang lebih besar dari kasus yang sedang mereka jalani. Sidang kode etik dan profesi Polri, 2 tersangka penembak Laskar FPI dalam dugaan kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing bakal digelar usai ada putusan pengadilan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan nantinya Polri baru akan menjalankan proses sidang KEPP jika para pelaku telah dijatuhkan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Sejauh ini pihaknya juga baru menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan unlawful killing Laskar FPI tersebut. Belum ada pelaku tambahan yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya Bareskrim Polri menargetkan akan segera dapat menyelesaikan pemberkasan 2 tersangka penembakan Laskar FPI dalam dugaan kasus pembunuhan di luar hukum. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan pihaknya menargetkan akan melimpahkan berkas perkara itu sebelum Lebaran. Agus menerangkan total tersangka dalam kasus ini pun masih belum berubah. Hanya 2 anggota Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam unlawful killing Laskar FPI ini. Ketika disinggung apakah atasan kedua pelaku bisa turut terseret, Agus menyatakan hal itu mesti melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Bareskrim Polri menargetkan akan segera dapat menyelesaikan pemberkasan 2 tersangka penembak Laskar FPI dalam dugaan kasus pembunuhan di luar hukum. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan pihaknya menargetkan akan melimpahkan berkas perkara itu sebelum Lebaran. Agus menerangkan total tersangka dalam kasus ini pun masih belum berubah. Hanya 2 anggota Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam unlawful killing Laskar FPI ini. Ketika disinggung apakah atasan kedua pelaku bisa turut terseret, Agus menyatakan hal itu mesti melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara di dalam mobil cuma 2 orang, masa mau periksa yang lain? Nanti penyidiklah itu yang menentukan, pungkasnya. Berkas perkara tersangka unlawful killing Laskar FPI segera dilimpahkan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tengah fokus melakukan pemberkasan 2 tersangka kasus unlawful killing, 4 Laskar FPI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penyidik tengah berupaya secepatnya melimpahkan berkas para tersangka ke Jaksa Penuntut Umum. Berkas yang dilimpahkan pun berjumlah 3 tersangka karena 1 tersangka meninggal dunia hanya dapat dihentikan atas petunjuk JPU. Menurut Rusdi, penyidik juga masih memeriksa tersangka dan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara. Kendati demikian, dia tidak membeberkan sudah berapa kali 2 tersangka diperiksa. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka 2 orang anggota Resmo Polda Metro Jaya atas kasus unlawful killing 4 Laskar FPI. Kendati demikian, tidak pernah disebutkan nama dari para pelaku. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan penetapan tersangka itu dilakukan kemarin, usai dilakukannya gelar perkara. Hasil gelar perkara itu sebenarnya juga menetapkan tersangka terhadap 1 anggota yang mati dalam kecelakaan tunggal. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pun belum menggelar sidang Komisi Etik Profesi Polisi terhadap 2 tersangka pelaku unlawful killing tersebut. Proses sidang akan dilakukan saat proses pidana sudah dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, proses pemeriksaan sudah dilakukan sejak keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ramadan, saat ini keduanya juga belum dimutasi dari satuan kerja di Polda Metro Jaya. Belum dalam mutasi, ketika ada perpindahan, itu ada proses mutasi. Nah, yang bersangkutan masih dalam proses, ujarnya.